di kendali organisasi. Di kategori organisasi, nah itu kita butuhnya siapa? Nah, tim SMKI gitu misalkan. Tim SMKI aja cukup nggak? Tim SMKI maksudnya si pengimplement dari tim yang ditunjuk sama PT Sukses untuk mengimplementasikan sistem manajemen informasi PT Sukses. Cukup nggak nih? Kira-kira kalau cukup ya udah gitu tim SMKI aja. Terus kemudian auditornya siapa? Kalau di sini dipilih Ibu Odi sama dia milih satu asisten Bapak Titor gitu namanya. Terus kemudian di siangnya itu kita mau melihat kendali personil yang sudah diterapkan. Dari personil yang sudah diterapkan, maka yang perlu dipanggil siapa? Tim SMKI sama kita perlu panggil unit lain nggak ya? Gitu. Perlu panggil unit lain. Nah, kalau perlu, dirasa perlu, maka siapa yang bisa menjawab kontrol-kontrol yang sudah diterapkan perusahaan terkait adanya kendali personil ini? Gitu. Kan di kebijakan SMKI itu biasanya kan kalau kemarin ini kan ada wewenang, tugas, terus kemudian hak akses, kemudian hak akses itu yang tahu lebih dalam terkait siklus dari karyawan masuk, terus kemudian dia bekerja, terus kemudian dia mendapatkan hak-hak terhadap sistem yang diakses sampai dia nantinya keluar, itu kan HRD ya. Nah itu makanya kalau bisa kita ngundang tim HRD gitu, divisi HRD. Ya, sabotase. Dari visi. Wah, Esther. Ntar jangan diserang tuh, di remote dari jauh. Di remote dari jauh nih sama Esther. Esther ya. Esther kan tester. Kayak tadi kan tadi saya juga sudah tanya ke adik kami nih Letnan Gaza. Dan Letnan Gaza tadi bilangnya abang nanya sendiri ke dosen. Akhirnya kami tanya ini ke dosen. Kebetulan kami juga tidak tahu posisi-posisi di perusahaan. Kami juga baru tahu ini ada HRD gitu akan semacam ini. Kami mau tanya nih terkait yang di situ auditan, kemudian area audit, apakah memang sudah fix paten di situ harus tim SMKI? Contohnya, kemudian kalau area audit, apakah memang sudah paten harus tulisannya kendali organisasi, personil, kemudian apa tadi yang dua lagi itu? Apakah memang sudah paten? Karena kalau kami sendiri kan masih awam nih, sehingga kami tadi tulisnya untuk area audit sendiri kami sesuaikan dengan poin-poin yang ada di studi kasus. Contohnya kayak yang studi kasus yang pertama tadi, autentifikasi dan identifikasi penggunaan sistem yang begitu. Apakah memang sudah paten yang seperti itu? Apakah boleh kita ambil dari studi kasus yang tadi? Petunjuk arahan. Oh iya, sekali lagi mohon maaf karena kan kami awam nih masalah perusahaan, nggak tahu posisi-posisinya. Kalau misalkan kita ganti, contohnya kalau di kami kan ada perwira seksi operasi atau perwira seksi intelijen atau personil, gimana? Ini kan? Iya Pak, itu bisa Pak. Itu kalau Bapak bikin itu kita yang awam Pak. Jadi kalau ini kan sebenarnya prosesnya adalah audit internal ya Pak. Audit internal itu makanya disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi masing-masing. Begitu halnya ketika Bapak pakai auditor eksternal, gitu. Auditor eksternal pasti dia minta nanti saya tolong auditannya dihadirkan dari HR, yang kelola SDM dong, gitu. Tapi kan dia nggak tahu nomenklaturnya Pak. Paling yang disebut kan bagian SDM gitu. Nanti Bapak sendiri yang mentransferkan ini bagian SDM, nanti yang datang dari perwira apa gitu Pak. Jadi nggak paten harus, nggak paten, betul. Nggak kendali organisasi, nggak paten tulisannya kendali organisasi, yang penting sesuai dengan hal tersebut. Ya. Ini terkait auditan dulu ya Pak, terkait auditan. Oke, terima. Yang auditan tadi, jadi penyebutan siapa yang boleh datang itu nggak ada patennya, Tapi yang kita sasar itu misalkan bagian HRD, berarti itu adalah bagian yang ngurusin SDM. Nah, jangan sampai salah, jangan sampai salah kita nyebutin HRD, ternyata miss yang didatengin malah dari bagian pengamanan gitu. Itu kan nggak cocok, itu nggak bisa jawab nantinya. Gitu. Terus kalau yang atas, nah
terkait area keamanan informasi ini, karena kita referensinya adalah ISO 27001/2022, terus kemudian ditambahkan dengan unit kompetensi dari si SKKNI yang mau kita pelajari itu ada di juga referensinya 27001/2022, maka kendali yang ada kategorinya 4 besar ini Pak, 4 besar ini. Nah, kalau Bapak mengacu dari dokumen yang tadi, yang apa namanya, yang studi kasus, ya itu memang ada beberapa kebijakan sebenarnya, tapi dia buatnya dalam satu dokumen, gitu kan ya. Sebenarnya ini dalamnya ada beberapa kebijakan nih terkait pengelolaan password user, terus kemudian ada information log, terus kemudian waktu koneksi sistem, terus ada teknik enkripsi, kriptografi, di situ ada. Tapi itu ketika masuk ke ISO 27001/2022 itu masuk ke kendali mana, gitu Pak. Nah itu yang akan kita belajar bareng-bareng besok. Mulai siang ini nanti yang organisasi kira-kira ada nggak yang mau dimasukin gitu, misalkan mau jadi subbagian yang jadi concern nih dari area organisasi, misalkan kebijakannya atau apa ya, kalau organisasi mungkin di sini ada contoh ya yang di sini, atau ini kebanyakan teknologi sih. Nah, misalkan yang ini aja deh, yang log, log yang bagian atas. Nah, information log. Jadi log, manajemen log. Jadi manajemen log itu adalah salah satu subbagian dari kendali teknologi. Kalau kemarin, kalau besok kita besok belajar kendali teknologi juga, itu adalah bagian dari kendali teknologi gitu, yang kita ada di ISO 27001 dan kendali yang unit kompetensi yang di SKK ini juga sama seperti itu. Terus kemudian misalkan sama pembatasan waktu koneksi sistem gitu, itu juga ada. Nah, terus misalkan ada juga kebijakan terkait tadi pemberian hak akses, itu ada di kontrol personil Pak, kontrol personil. Jadi orang masuk, misalkan ada kebijakan karyawan yang masuk ke perusahaan, terus kemudian ketika dia berpindah maka hak aksesnya 2 minggu setelah itu harus di terminate atau langsung diganti, atau ketika dia keluar maka setelah dia mendapatkan SK itu SK ditandatangani maka langsung seluruh hak aksesnya dicabut gitu. Nah itu di kebijakannya ngomong gitu, tapi ketika diimplementasinya mau dicek maka mau jadi concern nih Bapak nih, berarti masukin ke sini, masukin ke subbagian lebih detail. Jadi pengelolaan hak akses gitu. Terus ketika misalkan nanti di lapangan, ini ngomongnya langsung ke sana ya, Bapak ya Pak ya, ngomong langsung ke sana. Ketika nanti di lapangan dicek, benar nggak sih kayak gini nih diimplementasikan gitu. Misalkan karyawan X dia berhenti kerja tanggal sekian, dipecat tanggal sekian gitu misalkan. Apakah hak aksesnya langsung dicabut sesuai dengan kebijakannya seperti itu? Itu dicek dari lognya, bisa jadi ngambil dari log, ngambil dari misalkan secara administratif ada SP-nya, kita cek ini. Nah, terus kemudian nanti jadi evidence yang kita gali di sana gitu Pak. Itu salah satu contohnya aja Pak ya. Terus kemudian berarti kalau misalkan nanti ini mohon maaf, ketika nanti ke depan ujian boleh kami masukkan sesuai yang kami tahu. betul. Karena kami nggak tahu soalnya salah perusahaan. Bingung nih AFD ini bagian apa nih? Iya. Karena yang kami tahu kalau di perusahaan itu bagiannya cuma jujur kalau saya taunya OB, kami tahu tuh salah betul. Tapi kalau itu saya nggak ngerti maksudnya apa. Boleh Bapak, boleh. Jadi misalkan kalau nanti Bapak jadi tim auditor internal gitu untuk manajemen keamanan informasi di BAIS, ada di skupnya lebih kecil lagi di sistem mana gitu, atau di data centernya, nah itu langsung sebutin aja Pak, auditan, oh ini kayaknya saya mau ngecek ke auditannya yang mau saya panggil ini gitu, untuk ngecek kendali teknologi.